langsung ke pertanyaannya. Tadi dari sesi pertama itu siapa Baharudin Lopa bagi masyarakat Indonesia? Bisa dijelaskan Ibu siapa itu Baharudin Lopa bagi masyarakat Indonesia secara umum? Kalau siapa Baharudin Lopa bagi masyarakat Indonesia, yang saya tahu sih pasti mereka menjawab, oh Baharudin Lopa mantan jaksa agung, atau Baharudin Lopa pendekar hukum, atau Baharudin Lopa orang yang tidak ada kompromi gitu kan. Saya rasa begitu, semua pasti jawab seperti itu. Kalau menurut saya sih Baharudin Lopa di mata masyarakat itu karena selalu terngiang di masyarakat sosok Baharudin Lopa karena mungkin mereka merindukan sosok seperti beliau. Sebenarnya beliau itu sosok yang biasa-biasa saja. Kenapa saya bilang biasa saja? Karena seandainya negeri kita ini negeri yang benar-benar peduli terhadap hukumnya, peduli terhadap korupsi, peduli terhadap keadilan, saya rasa Baharudin Lopa jadi tidak ada apa-apanya. Ini karena mereka merasa terjadi banyak ketidakadilan, banyak kesimpang siuran mengenai hukum, banyak korupsi yang tidak diberantas secara benar. Jadi mereka rindu sosok seperti beliau. Jadi itulah dibilang beliau itu bisa dijadikan bapak masyarakat karena di kepala mereka memang ada Baharudin Lopa. Selalu diperbincangkan kalau situasi seperti itu yang saya bilang tadi. Nah, soal dari pendekar itu, apa kan pendekar itu? Pendekar itu kalau Pendekar hukum kan. Kalau di film silat itu dari pendekar itu pedang, pakai apa? Ya nggak apa-apa deh dikaitkan seperti itu, pedang apa gitu karena memang bapak memang seperti itu. Maaf ya, saya konfirmasi dulu. Ini kan karena pertanyaannya dulu gitu, jadi itu agak lama gitu. Buat Mas Bin juga ini benar-benar tahu pertanyaan dulu gitu. Dulu itu aja pertanyaan gue aja yang lu share di grup. Boleh. Soal kalau di grup itu kan lebih ke keluarga ya. Siapa sosok Baharudin Lopa di mata Ibu Mas Ika Hatibikin dan adakah gitu ya apa sih namanya hal-hal yang paling membekas di hati ibu gitu. Saya kan lebih ke keluarga. Oh gitu. Terus Raka di mana? Nah makanya maka dari itu nggak apa-apa ya, ini agak lama mungkin karena saya juga Nggak apa-apa, bertanya aja, nanti saya menjawab. Perkara ini kan nanti kan ibaratnya untuk orang mendengar aja. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kecilnya kan? Bertanya aja, walaupun tidak menguasai pertanyaannya, nggak apa-apa, bertanya aja. Pakai teks itu juga nggak apa, teks yang sambil melihat. apa? Oke. Ini nanti dikat-kat kan? Iya. Enggak, Pak. Ini banyak banget loh. Iya makanya Jangan langsung. Apa itu mah urusan editor gampang. Oke. Lanjut. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Setelah pergian beliau kan, seraya masyarakat Indonesia itu menangis gitu. Tidak ada sosok yang dikagumi lagi karena hukumnya yang amburadul barangkali gitu, dan sosok beliau juga dipandang sebagai pendekar hukumnya karena berani mendekatkan hukum gitu kan. Bagaimana itu Bu? Sosok Baharudin Lopa yang mendapat julukan pendekar hukum. Ya itu sebenarnya yang saya bilang tadi. Jadi kalau dibilang masyarakat menangis atau semua, karena memang masyarakat berharap terlalu tinggi dengan terpilihnya Bapak sebagai jaksa agung. Mungkin ya pada saat itu masyarakat berharap hukum di negeri ini bisa benar-benar ditegakkan gitu kan. Dengan tahunya beliau meninggal. Ya wajar lah kalau masyarakat merasa hilanglah harapan gitu ya. Tapi saya rasa enggak juga sih gitu. Mudah-mudahan ini kan
kan pemerintah juga terus berbenah, insya Allah gitu. Pasti akan berpikir lah mungkin menjadi lebih baik. Karena sebenarnya Bahari Nova itu kenapa dibilang pendekar hukum? Yang saya tahu tuh pendekar itu kan jagoan ya kalau di film silat ya, dengan pedangnya lah apa semua gitu. Ya bisa dibilang seperti itu. Bapak memang orang yang benar-benar tidak pandang bulu. Jadi benar-benar ibaratnya pedangnya itu dia membabat siapa saja yang dianggap perlu diberantas lah ibaratnya ya, yang dianggap benalu, dianggap parasit perlu dipedang, perlu dilawan gitu ya. Nah, saya rasa memang seperti itu, jadi julukan pendekar hukum, jadi pendekar hukum karena memang karena Bapak memang tidak main-main, tidak pandang bulu, siapapun harus dilawan, mau itu keluarga, mau itu siapa, pokoknya harus diberantas, harus dihukum lah kalau memang dia melanggar hukum. Nah, di masanya dia menjabat sebagai jaksa agung itu kan, tentu ada sosok lain kan, seperti Bahari Nova, tokoh-tokoh seangkatan dia di jaksa agung. Apa gitu yang membedakan Bahari Nova dengan tokoh seangkatan itu tentu yang dihukum gitu. Seangkatan maksudnya seangkatan di kejaksaan atau pokoknya di bidang hukum ya. Kalau membedakan apa ya gitu. Yang membedakan yang namanya beda, Bahari Nova dengan siapa. Yang membedakan itu karakter atau apanya gitu. Jiwa apa yang menjadi ciri khas Bahari Nova dengan jaksa agung yang lain gitu. Oh, dibandingkan dengan jaksa-jaksa agung yang sebelumnya. Saya nggak tahu ya kalau jaksa agung sebelumnya bagaimana, tapi kalau jaksa agung yang bapak saya ini almarhum, kalau saya lihat sih memang ada kompleks ya. Ada yang dalam karakter dalam dirinya tuh kompleks penuh, full. Ada kaku, ada luwes, ada tegas, ada humoris, ada apa lagi ya, bergaul. Jadi ada daerah banget gitu ya, dari cara bicaranya tuh kental sekali dengan dialek daerahnya. Beda lah dengan jaksa agung yang lain. Jadi kalau ditanya perbedaannya ya itu, bedanya seperti itu. Tapi kalau untuk jiwa memberantas hukum, jiwa hukumnya itu memang udah dari dulu. Beliau tuh tidak senang melihat sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang aneh, yang di luar peraturan, sesuatu yang bertentangan, apa semua. Itu jiwa beliau. Beliau kayaknya gemes ya, ibaratnya apa ya bahasanya tuh, kalau udah kayaknya pengen cepat-cepat beresin gitu. Nah, itu jiwa beliau. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, yang lain juga saya rasa pasti seperti itu. Cuman kalau memang mau dilihat perbedaan pribadi tadi yang udah saya bilang, beliau itu kompleks ya gitu, semua ada dalam dirinya gitu. Dan beliau bekerja keras, dan beliau yang satu yang paling utama, beliau tidak mau terima apa-apa, beliau tidak mau terima apa sih namanya, kayak terima amplop, terima ya itu mengerti lah, terima apa-apa gitu, beliau tidak mau terima balas budi. Itu bedanya. Tapi saya nggak tahu yang lain juga mungkin seperti itu ya. Tapi kalau yang saya tahu bapak saya tuh seperti itu. Kolusi. Beliau tidak mau terima apa-apa. Yang beliau terima cuma gajinya saja. Dan gajinya pun dari rakyat itu. Ya pastilah. Jadi kan dari rakyat. Amanat itu kan. Iya. Sebenarnya bukan amanat saja. Jadi bapak itu kenapa berjuang bekerja secara jujur, karena yang ditakuti cuma satu, cuma Allah. Nanti mungkin di sesi terakhir kali ya pertanyaannya gitu. Karena itu tidak ada, manusia nggak ada yang ditakuti. Nah, Pak, bentar ya, dikat kalau bisa. Itu lihat ya, masih lagi nggak? Oke. Selepas dari penjelasan dari anaknya
Baharudin Nova almarhum Ibu Masita ini terdengar seperti wah gitu. Terus ya, tokohnya luar biasa, tidak menerima uang saja kan mungkin barangkali ya di sela-sela hakimnya itu keputusan mungkin. Nah, apakah ini dengan kehilangannya beliau almarhum Baharudin Nova, hukum di Indonesia mengalami kemunduran? Oh, itu apa? Menurut ibu? Menurut ibu sendiri? Oh, menurut saya. Ya. Kalau menurut saya, iya. Iya dalam arti gini, apa? Hukum itu sepertinya yang terlihat sekarang ya, Ya. tajam ke bawah, Untuk tumpul ke atas. Jadi kalau yang berkaitan dengan masyarakat, pasti udah heboh, dihukum lah, di apa, kalau perlu diperberat hukumannya apa semua. Tapi kalau yang berkaitan dengan oknum-oknum, itu pasti sudah tahu lah jawabannya. Kalau tidak diperlambat urusannya, kalau tidak hilang dengan sendirinya kasusnya, kalau tidak hukumannya apa yang harusnya hukuman 5 tahun menjadi 1 tahun, yang harus hukumannya berat menjadi ringan, itu kan terbalik. Sekarang kan yang ada sekarang kan orang miskin yang mencuri buah atau apa di kebun orang, itu hukumnya bisa lebih berat. Harusnya hukuman seorang koruptor bisa jatuh ke hukuman seperti ke dia. Nah itu kan beda seperti itu kan. Itu menurut saya hukum itu mundur. Jadi kayak apa enggak? Saya nggak tahu ya itu waktu zamannya bapak, karena bapak sendiri belum bekerja banyak ya, karena beliau udah keburu dipanggil yang kuasa. Cuman saya yakinnya seandainya bapak masih hidup, mungkin bapak nggak ada teman kali ya, sendiri bekerja. Karena orang kan sekarang lebih senang bekerja mencari teman, mau salah yang penting banyak temannya kan. Ya, kalau jadi sesuai dengan pepatah bapak kan, bapak pernah ngomong beranilah menjadi benar, ya kan. Sekarang orang banyak berbuat salah karena banyak teman-teman sesamanya yang salah. Tapi beranilah, walaupun sendiri beranilah menjadi benar kan. Itu ibaratnya seperti itulah. Saya kurang hafal persis kalimatnya seperti apa, tapi bapak ya seperti itu. Jadi saya rasa hukum sekarang juga tergantung orang kali ya, siapa yang menangani masalah hukum itu. Jadi nggak bisa juga saya bilang hukum ya, sekarang tergantung orang-orangnya, siapa yang jadi tokoh di balik itu, siapa yang ya itu tinggal apa ya, kalau saya ditanya ya jawaban pribadi saya seperti itu sih, karena saya sendiri yang baca, saya sendiri yang merasakan, saya sendiri yang melihat kenyataannya kan seperti itu. Tergantung orang siapa yang dibalik hukum itu ya. Siapa yang pegang peranan? Bukan apa yang tertulis dalam hukum itu. Enggak, jadi gini. Saya mengklarifikasi lagi, jadi menetralkan aja ya. Nanti takutnya jawaban saya ini jadi bumerang ya. Gini, apakah hukum itu setelah sepeninggal beliau, apakah hukum ini tidak ada pertanyaan, tidak ada peningkatan atau apa kan? Gitu. Gini, orang kan terlalu berharap banyak ya sama beliau ya. Jadi orang tuh merasa hukum ini pasti maju tegak ya, karena harapan masyarakat kepada beliau. Setelah beliau nggak ada, orang mencari-cari apakah dengan si A yang ditunjuk sebagai ini, yang ditunjuk sebagai jaksa agung, si A yang si B yang ditunjuk sebagai tokoh-tokoh di balik lembaga hukum itu, apakah bisa seperti beliau, seperti bapak gitu kan. Itu kan masyarakat yang menilai ya. Tapi kalau saya pribadi, saya memang melihat sendiri, karena bukan melihat sendiri, saya membaca sendiri kan. Itu sekarang kan nggak ada rahasia,
semua kasus-kasus itu di blow up masyarakat, divideokan, diberitakan, gitu kan, udah jelas kan, paling kecil-kecilan aja bisa hukumannya lebih tinggi dari seorang koruptor. Sekarang hakim bisa memutus kasus hukum yang berat bisa menjadi ringan. Itu apakah itu namanya kemunduran atau kemajuan? Kemunduran kan? Kalau menurut saya kemunduran. Nah, sekarang penilaian masyarakat sendiri apakah itu suatu kemajuan atau kemunduran? Jelas kemunduran. Iya, tapi bukan saja berarti karena tidak ada beliau, tidak ada bapak, ini mundur, tidak. Mungkin di zamannya bapak ya orang terlalu berharap terlalu banyak, jadi mereka menganggap ini ada kemajuan ini gitu, walaupun saya sendiri tahu bapak ini baru bersuara saja gitu kan, baru tapi belum sempat berbuat banyak, beliau sudah wafat gitu ya. Ya saya rasa seperti itu gitu. Masyarakat nggak ada salahnya, dan kita menunggu aja, mudah-mudahan ada yang terbaik lah untuk negeri ini, hukumnya bisa menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya teman-teman dari sesi pertama tentang siapa Baharudin Lopa bagi Indonesia. Nah, untuk mengetahui siapa Baharudin Lopa itu bagi keluarga, apa sehari-hari yang beliau kerjakan, kepribadian beliau menurut Ibu Masita ini akan disampaikan dimoderatori oleh Kakak atau Bapak. Ya, saya persilakan. Kamu juga perkenalkan.